Pimpinan diskor pimpinan. Baru saja dilantik, anggota DPR periode 5 tahun ke depan sudah menuai kontroversi. Betapa tidak, pada sidang paripurna pemilihan pimpinan sejak Rabu malam lalu, hujan interupsi mewarnai proses pemilihan. Dinamika pemaksaan kepentingan antar kelompok yang ada di dalam gedung Dewan memanas, seiring waktu yang terus bergerak hingga Kamis dini hari. Tak hanya itu, anggota Dewan bahkan maju ke depan agar dapat mengganggu jalannya sidang. Situasi ini dianggap menunjukkan perilaku anggota Dewan yang memalukan karena mereka seharusnya duduk saat mengutarakan pendapatnya. Sejumlah anggota Dewan merasa kecewa karena menganggap perilaku sejawatnya tak sesuai etika seorang politisi yang berpendidikan tinggi. Di lain pihak, anggota Dewan yang terhormat juga merasa tak diperhatikan pendapatnya dan menuduh pimpinan sidang sengaja mengulur waktu. Meski akhirnya menghasilkan keputusan penetapan pimpinan DPR periode 2014-2019, proses pemilihan pimpinan para wakil rakyat ini harus diperbaiki sebagai cerminan perilaku dan etika yang beradab bangsa Indonesia. Semuanya harus sesuai dengan fungsi DPR sebagai perwakilan seluruh rakyat yang dihasilkan dari pemilihan langsung pada Juli lalu. Dan ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan, bukan hanya para pimpinan. Kita semua sepakat, anggota DPR yang baru jangan kembali. Ya, pemirsa, untuk membahas hal ini sudah hadir dua narasumber pagi ini di studio Berita 1. Pertama ada Ibu Ana Mualwana, politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kemudian ada Bang Saan Mustafa dari Partai Demokrat. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bang Saan. Saya mau nanya ke Bu Ana dulu. Bu Ana, ini kemarin Bu Ana dan Bang Saan ada berdua di situ kan. Ada berdua ketika rapat paripurna DPR. Pertanyaannya adalah orang lihat, kok kenapa sih DPR baru di hari pertama sudah ribut lagi, sudah bahkan adu argumen yang sedemikian kerasnya seperti itu. Wah, Ana dulu. Kebetulan waktu itu saya memang ditugaskan fraksi untuk rapat konsultasi. Jadi bermula dari rapat konsultasi yang tidak selesai, tapi dipaksa untuk diselesaikan tanpa ditutup rapat konsultasi itu yang sudah kita lakukan dari jam 3 sore sampai jam 21. Kemudian dibawa ke paripurna. Nah, di paripurna itulah kami ingin menyampaikan beberapa pesan hasil konsultasi bahwa kita anggap itu adalah cacat dan tidak prosedural gitu. Jadi kemudian di situ kan seperti masyarakat lihat bahwa pimpinan sidang sementara kebetulan dari unsur partai istilahnya yang tidak pengusung Jokowi, kemudian ada kesan sangat otoriter. Kami tidak diberikan kesempatan sama sekali bicara, padahal kami ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya di saat prosedur konsultasi tidak cacat, kemudian adalah bagaimana kesepakatan agenda paripurna kedua sendiri itu belum disetujui. Jadi rapat agenda paripurna kedua itu kan ada beberapa agenda-agenda yang akan dilakukan, itu belum disetujui, belum disepakati di dalam forum rapat konsultasi tersebut. Kemudian Ibu ada kan berusaha untuk memperlihatkan ada flash disk seperti itu. Masukkan lah. Itu isinya apa sebenarnya? Itu kayak ingin sekali diperlihatkan atau diserahkan kepada pimpinan sidang. Ya, dari awal saya sudah menyampaikan saya interupsi itu dan itu diperbolehkan di dalam peraturan kami. Saya berdiri interupsi karena memang mic dimatikan semua, off semua. Kemudian itu adalah isinya itu adalah rekaman bahwa rapat konsultasi belum ditutup. Padahal pertanyaannya kan dibuka, belum ditutup. Ini adalah bukti rekamannya bahwa kami mendapatkan transkrip ini bahwa rapat konsultasi belum ditutup. Artinya rapat belum ditutup, tiba-tiba pimpinan sidang saat ada kesan itu diminta pergi oleh seseorang. Ayo pergi, sudah selesai urusannya ini, kita paripurna. Itu ada. Jadi saya sampaikan pada satu itu. Nah, kemarin saya minta untuk dibuka sebenarnya pada masyarakat bahwa rapat konsultasi belum selesai. Tetapi kan saya serahkan toh tidak direspon. Sampai sekarang orang bertanya-tanya, apa isinya Bu Ana? Isinya itu adalah rekaman bahwa rapat konsultasi itu belum ditutup. Oke, jadi saya menarik 2 poin dari pemaparan Bu Ana bahwa ada cacat proses, kemudian juga ada pimpinan yang tidak demokratis seperti itu, pimpinan sidang. Ya, sebenarnya by sighting ya mungkin dia. Jadi saya kemakan dianggap itu udah jalan terus aja deh. Saya backup Anda di belakang gitu. Bang Saan, benar tidak? Ya, pertama saya nggak ikut konsultasi ya. Yang kedua,
rapat konsultasi itu kan sebenarnya untuk menyamakan persepsi aja, menyamakan persepsi, menyamakan pandangan terkait dengan agenda yang akan dibahas di paripurna. Karena rapat konsultasi itu kan bukan forum pengambilan keputusan. Forum pengambilan keputusan kan tetap di paripurna kan gitu kan. Nah, jadi konsultasi itu sekali lagi itu hanya forum lobby untuk menyamakan persepsi pandangan terkait dengan agenda-agenda yang akan dibahas. Nah, kalau di konsultasi itu sama dengan lobby lah. Kalau di konsultasi itu tidak ditemukan titik temu terkait sebuah agenda yang akan dibahas, tentu harus dibawa ke paripurna dan diputuskan di paripurna. Karena proses pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah rapat itu di paripurna itu paripurna. Lobby atau konsultasi itu tidak mengikat, tidak punya kekuatan hukum karena bukan forum pengambilan keputusan. Itu satu ya. Jadi tetap kalau misalnya ada sebuah agenda yang tidak selesai dikonsultasikan atau dilobikan, itu dibawa ke paripurna, diambil keputusannya. Misal terkait dengan kemarin sidang pertama. Ini ada agenda pemilihan dan penetapan ketua DPR, unsur pimpinan DPR secara definitif. Nah, apakah akan diselesaikan pada malam hari ini atau mau ditunda besok kan gitu kan? Itu di situ kan. Nah, ini kan nggak ketemu. Posisi itu 4-6. 4 menginginkan besok, 6 menginginkan selesai malam ini. Karena tidak ada titik temu, maka dibawalah ke paripurna. Paripurna yang memutuskan. Apakah ini akan dilanjut hari malam ini atau ditunda? Kalau juga di situ ini kan ada proses pengambilan keputusan, itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan unsur pimpinan sidang sementara, ini sekali lagi bahwa ini kan tidak ada yang namanya didesain. Karena dalam ketentuan kan gini, ketentuan kita itu sudah menjadi semacam konvensi ya. Di awal masa sidang itu selalu diambil pimpinan tertua dan termuda untuk mewakili. Tetapi ketika itu memang sudah itu memang sudah diatur seperti itu. Tetapi kalau misalnya dengan dikatakan bahwa tidak demokratis ataupun tidak memperlakukan sama terhadap seluruh anggota sidang. Kalau itu kan sekali lagi bahwa itu kan soal gaya kepemimpinan aja misalnya kan itu. Jadi tapi kalau saya melihatnya gini loh, apakah misalnya itu pimpinan dari Golkar yang satu dari Gerindra itu kan bukan didesain. Kebetulan yang tertua dari seluruh 560 anggota DPR itu adalah Ibu Popong. Yang termuda dari Rizky kan gitu loh. Ini kalau yang tertuanya dari PKB juga mungkin orang PKB kan gitu loh. Ketika Bu Popong tidak memberikan sama sekali tidak memberikan kesempatan ketika mengajukan interupsi dan lain-lain. Itu sebenarnya akan menjawab pertanyaan dari Pak Saan bahwa tidak selesai. Kami di dalam paripurna tidak diberikan pandangan masing-masing partai. Misal partai A apa yang bisa hari ini atau dilanjutkan agenda seperti apa, tidak beri kesempatan. Ada 4 partai loh yang belum setuju untuk paripurna dilanjutkan pada malam ini karena mengingat hal-hal lain ya. Tidak diberikan kesempatan, misal sebutkanlah satu masing-masing fraksi, masing-masing partai misal 2 menit menyampaikan pandangan di dalam paripurna. Itu yang kami minta kemarin. Akan terjadi kericuan seperti itu yang masyarakat mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya tidak perlu terjadi hal itu kalau pimpinan tidak otoriter. Jadi kami yang tadi Pak Saan bilang di rapat konsultasi tidak selesai dibawa ke paripurna. Di paripurna kami tidak berikan ruang sama sekali untuk menyampaikan itu pandangan-pandangan kami gitu. Baik, jadi otoriternya itu disengaja apa tidak kalau menurut? Saya melihat itu by design. Sungguhpun orang bilang tidak, tapi saya melihat itu seperti Anda lihat ya. Tiba-tiba partai mau melakukan interupsi dan berikan kesempatan. Kami naik di podium interupsi juga seakan-akan pimpinan sidang jalan terus setuju. Setujunya itu siapa dulu? Kan bisa representasi dari sebuah partai politik masing-masing, misalnya dari PKB, dari Demokrat apa, dari partai lain apa. Ini kan nggak bahasa setuju itu kan belum tentu representasi dari masing-masing partai gitu. Nah kalau tadi bahwa sebenarnya yang by design itu bukan pemilihan, bukan orangnya Bang Saan, tetapi gaya kepemimpinannya sengaja, bahkan ketika ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ana bahwa ketika mereka ngomong ternyata pimpinan terus saja. Kan sudah dirasakan tidak sih Bang Saan, apakah tidak ada merasakan sedikit pun keotoriteran itu? Jadi kan saya gini ya, sebenarnya kan pimpinan sidang sementara itu kan hanya untuk peralihan sampai terjadinya pimpin definitif ya. Dulu itu, misalnya 2009 itu, di 2009 memang nggak ada tuh hiruk pikuk seperti ini kan itu. Karena udah sistemnya kan udah apa? Karena saat itu undang-undangnya mengatakan bahwa makanya ke depan itu mungkin soal sistem pemimpinan sementara supaya tidak ada asumsi-asumsi di luar hal-hal yang
tadi asumsi-asumsi ini desain dan sebagainya, pimpinan sementara itu diambil aja dari peserta sidang, nggak usah menggunakan sistem tertua dan termuda misalnya ke depan. Mungkin udahlah ada 10 praksi aja masing-masing mewakili menjadi pimpinan sementara. Siapa kan gitu loh. Itu bisa seperti itu ini ke depan. Nah, yang kita ini kan sebenarnya yang menjadi catatan saya itu adalah ini awal sidang pertama periode 2014-2019. Iya. Awal sidang pertama itu sudah memberikan sebuah kesan. Nah, Kesan ke publik itu kan yang kurang baik. Kenapa? Salah satu yang menjadi agenda penting 2014-2019 itu adalah bagaimana memulihkan kepercayaan publik, bagaimana memulihkan citra DPR di mata publik yang itu mengalami penurunan. Kepercayaan turun terhadap DPR, citra DPR negatif di mata publik. nah bagaimana mengembalikan citra DPR nah, ketika misalnya kemarin ribut lagi, terus kemudian ada juga aksi walk out Nah, gitu seperti kan, itu. makanya saya katakan, maka tugas anggota DPR 2014-2019 itu mulai memulihkan citra, memulihkan kepercayaan agar publik itu percaya terhadap DPR. Nah, tapi ketika kesan pertama yang dilihat oleh makanya saya publik katakan langsung tidak membuat mereka jatuh cinta terhadap Makanya DPR saya yang bilang, ada sekarang. kesan pertama ini membuat asumsi ini, membuat kesan ini yang selama ini negatif, selama ini kurang dipercaya, menambah publik semakin pesimis kan itu loh kan. Baik, bagaimana cara kemudian? Kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya Bang Saan dan Bu Ana, tahan sebentar dulu pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.